terakhir sebenarnya kemarin sudah oke, tahapnya sudah cukup lumayan ada progres, ya. Dari awal kita sudah coba untuk mendefinisikan objeknya apa, sudah. Dan harusnya di pekan lalu kita sudah ngobrol mengenai kondisi existing dan juga bagaimana kondisi hipotesis yang mau kita tawarkan. Tapi saya belum dapat nih dari teman-teman nih mengenai kondisi existing sama hipotesis yang mau ditawarkan seperti apa. Saya sudah dapat hasil diskusi dari teman-teman 602 sudah dikirimkan ke saya, tapi dari teman-teman 68 kayaknya belum ya? Apa saya salah terlewat mungkin? Izin Pak, belum mau dikirim Pak, cuman udah ada Word-nya Pak. Boleh. Bisa ditampilin Gi, biar kita baca bareng-bareng? Boleh Pak. Oke. Stop share kalau gitu. Izin share screen ya Pak. Oke. Apakah sudah terlihat Pak? Ya, udah. Saya lagi coba baca nih. Kemarin itu kelas kombinasi sih Pak, kondisi existing yang udah Bapak kasih, file yang udah Bapak kasih kami tambahin sama sesuaikan agar kondisi existingnya itu relate sama kondisi hipotetikal yang kami buat gitu Pak. Jadi mungkin dibacain aja dulu ya Pak. Kondisi existingnya itu, komodo adalah kadal terbesar di dunia yang merupakan spesies yang unik dan ikonik. Pada tahun 2017, IUCN mengklasifikasikan komodo sebagai spesies yang menempati distribusi jangkauan yang sangat terbatas dan dianggap rentan atau vulnerable. Namun, baru-baru ini komodo masuk dalam daftar spesies terancam punah oleh IUCN. Membuat komodo menjadi spesies yang memiliki risiko kepunahan yang tinggi. Populasi komodo di Indonesia saat ini bertahan di 5 pulau di tenggara Indonesia, kurang dari 3.000 individu hidup di area luas 600 km persegi. Tersebar di Pulau Komodo, Rinca, Nusa Konde, dan Gili Motang. Di dalam Taman Nasional Komodo, yang terdaftar sebagai warisan dunia oleh lembaga UNESCO. Di luar Taman Nasional Komodo, penurunan sebaran habitat dan populasi telah tercatat di Pulau Flores, terutama karena perluasan permukiman manusia, perburuan ilegal spesies mangsa, dan pembukaan hutan untuk pertanian. Saat ini hanya ditemukan di sejumlah kecil fragmen habitat di sepanjang pantai utara dan barat Pulau Flores. Hanya 80 km persegi habitat komodo potensial yang dilindungi untuk tujuan konservasi di Pulau Flores. Saat ini, spesies komodo telah menyebar ke berbagai tempat penangkaran di berbagai belahan dunia. Di Eropa, kebun binatang Praha dan kebun binatang Leipzig merupakan contoh kebun binatang yang memiliki komodo dalam daftar hewan yang mereka miliki. Di Amerika, beberapa kebun binatang juga telah memiliki komodo. Bahkan beberapa kebun binatang di Australia juga telah berusaha mengembangbiakan komodo di kebun binatang mereka untuk menjaga kelestarian komodo. Yang pertama, bahasan tentang pembatasan kuota pengunjung. Satwa komodo memiliki outstanding universal value yang tinggi. Oleh karenanya, kelestarian komodo harus dijaga, baik secara ekosistem maupun kelestarian satwa itu sendiri. Salah satunya dari kunjungan wisata alam di Taman Nasional Komodo yang trennya cenderung meningkat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menekankan pentingnya pembatasan kuota pengunjung untuk menjaga kelestarian populasi dan ekosistem komodo di Taman Nasional Komodo. Pembatasan pengunjung ini bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif dari kegiatan wisata alam oleh pengunjung terhadap kelestarian populasi komodo dan satwa liar lainnya. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK melalui Balai Taman Nasional Komodo telah melakukan kajian daya dukung daya tampung wisata atau DDTW yang menghasilkan rekomendasi jumlah pengunjung ideal per tahun
Pulau Komodo adalah 219.000 wisatawan dan ke Pulau Padar 39.420 wisatawan atau sekitar 100 orang per waktu kunjungan. Kemudian tentang food supply, saat ini di Pulau Rinca direncanakan akan dibangun kawasan wisata premium dengan konsep geopark atau yang lebih dikenal dengan Jurassic Park. Adanya perencanaan pembangunan Jurassic Park dapat mengganggu habitat komodo. Hal ini disebabkan oleh infrastruktur yang dibangun akan mengganggu kehidupan komodo dan food supply. Jika food supply dari komodo terganggu, maka akan mempengaruhi rantai makanan dan semakin mengancam kepunahan komodo. UNESCO juga memberikan peringatan atas pembangunan Jurassic Park. Di sisi lain, banyaknya pengunjung yang datang ke Pulau Komodo juga akan berdampak pada kelestarian komodo karena akan mempengaruhi perilaku dari komodo. Kemudian tentang kanibalisme komodo. Penelitian menyebutkan bahwa komodo adalah hewan karnivora sekaligus kanibal. Komodo berukuran besar seringkali memangsa komodo kecil karena makanan atau mangsa yang tidak tersedia. Hal ini menyebabkan komodo kecil akan menghabiskan banyak waktunya di atas pohon untuk menghindari bertemu dengan kadal besar atau predator lainnya. Selain bersembunyi di atas pohon, komodo memiliki beberapa trik dalam mengelabui diri dari komodo besar, yaitu dengan berguling-guling di tinja agar baunya dihindari oleh komodo besar. Dan komodo kecil kerap melakukan ritual khusus untuk meredakan amarah komodo besar. Dalam ritual ini, komodo kecil akan mondar-mandir di sekitar lingkaran makanan dengan ekor lurus keluar sembari menggoyangkan tubuh mereka dari satu sisi ke sisi lainnya secara berlebihan. Kemudian tentang perkembangbiakan komodo. Masa kawin komodo terjadi setahun sekali. Komodo betina akan mengeluarkan aroma di kotorannya sebagai pertanda untuk memikat pejantan. Ketika pejantan telah menemukan betinanya, dia akan memanggaruk punggung dan menjilati tubuh betina. Jika betina menjilatnya balik, maka mereka cocok untuk kawin. Para komodo jantan sering berkelahi untuk mendapatkan betina. Setelah kawin, betina akan menghasilkan sekitar 30 telur yang dikubur dalam tanah sampai menetas 8 bulan kemudian. Uniknya, ketika tidak ada jantan di sekitarnya, komodo betina memiliki cara lain untuk bereproduksi. Hal ini dimungkinkan karena komodo memiliki kromosom seks jantan dan betina. Sehingga komodo betina dapat bereproduksi secara aseksual dalam proses yang disebut parthenogenesis. Reproduksi aseksual memungkinkan komodo betina untuk menambah populasi komodo secara mandiri atau keuntungan evolusioner. Namun, reproduksi aseksual memiliki kelemahan yang signifikan, yaitu proses reproduksi ini hanya akan menghasilkan komodo jantan. Kelangkaan betina dalam suatu populasi membuktikan bahwa telah terjadi reproduksi aseksual dalam sejarah komodo. Jika hal ini berlanjut, dimungkinkan pada waktu yang akan datang, proses perkembangbiakan komodo akan mencapai pada titik di mana semua komodo adalah jantan. Komodo jantan tidak dapat melakukan reproduksi aseksual sehingga dapat mengancam terjadi kepunahan habitat komodo. Kemudian tentang perubahan iklim. Komodo telah bertahan selama ribuan tahun, bahkan dianggap pernah berinteraksi dengan spesies kerap primitif. Mereka juga telah bertahan melalui perubahan habitat substansial terkait iklim dan permukaan laut selama maksima glasial terakhir dan pemanasan Holosen yang mengikutinya. Namun, model perubahan iklim memproyeksikan bahwa selama abad berikutnya, Indonesia akan mengalami tingkat kenaikan suhu dan penurunan curah hujan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mengarah ke musim kemarau yang berkepanjangan dengan peningkatan frekuensi kebakaran dan penurunan kelembaban tanah. Hal ini diperkirakan akan menyebabkan penyusutan tutupan dan perluasan komunitas vegetasi yang lebih kering, seperti hutan sabana. Transformasi vegetasi ini kemungkinan akan berdampak negatif pada komodo dengan mengubah habitat dan ketersediaan mangsa yang berdampak pada kelangsungan hidup dan reproduksi. Hal ini dikombinasikan dengan masalah hilangnya habitat yang disebabkan oleh manusia. Hal ini menjadi bencana bagi spesies ikonik negara kita. Dalam siaran pers IUCN, disebutkan bahwa naiknya suhu global dan naiknya permukaan air laut diperkirakan akan mengurangi habitat komodo sekitar 30% dalam 45 tahun yang akan datang. Penelitian yang dipublikasikan oleh koran USA Today pada tahun 2020 menyimpulkan bahwa sepertiga dari semua spesies hewan dan tumbuhan di bumi akan menghadapi kepunahan pada 2070 akibat perubahan iklim. Meski populasinya stabil, komodo masih merupakan spesies yang rentan. Kita perlu upaya yang lebih kuat untuk melestarikannya. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah membatasi interaksi manusia. Saat ini wisatawan khususnya di Pulau Rinca bisa cukup dekat dengan komodo. Hal ini dapat menyebabkan perubahan perilaku dan meningkatkan resiko penularan penyakit. Ke-15 jalur wisata di Pulau Komodo harus diawasi dengan ketat jika perlu, demi pengembangan populasi komodo
beberapa jalur harus dipindahkan ke pulau lain, menyebabkan komodo juga berarti ada menyelamatkan komodo juga berarti ada kewajiban melestarikan mangsa alaminya, seperti rusa dan babi. Naluri predator komodo harus dijaga agar spesies tersebut dapat bertahan hidup di alam bebas, tanpa campur tangan manusia yang berlebihan. Kemudian kondisi hipotetisnya, di sini kami ada 5 pertanyaan untuk kondisi hipotetis. Yang pertama itu tentang pembatasan kuota pengunjung. Peningkatan jumlah pengunjung berpotensi merusak kelestarian satwa komodo. Namun di samping itu, banyaknya jumlah pengunjung dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata yang dipergunakan untuk konservasi komodo dan kesejahteraan masyarakat setempat. Penerapan pembatasan kuota memiliki implikasi terhadap penurunan pendapatan wisata alam Taman Nasional Komodo dan pendapatan masyarakat setempat. Pertanyaannya, berapakah Anda bersedia membayar untuk kompensasi atas biaya yang dikeluarkan pihak konservasi untuk pelindungan ekosistem komodo yang sebelumnya diperoleh pendanaan dari pendapatan wisatawan yang datang? Kemudian yang kedua itu tentang food supply. Food supply ini pertanyaannya, berapakah Anda bersedia membayar biaya tambahan untuk menjaga ketersediaan suplai makanan komodo? Kemudian yang ketiga itu ada kanibalisme komodo. Salah satu penyebab berkurangnya jumlah komodo adalah terjadinya kanibalisme sesama komodo. Untuk menjaga komodo dari proses kanibalisme, langkah yang dapat dilakukan adalah melindungi komodo kecil dengan cara menjauhkan dari komodo besar. Pertanyaannya, berapakah Anda bersedia membayar dalam melindungi populasi komodo dari proses kanibalisme? Kemudian yang keempat, perkembangbiakan komodo. Reproduksi aseksual secara jangka panjang akan berpotensi menghilangkan populasi komodo. Sehingga pada masa yang akan datang dimungkinkan komodo akan menghadapi kepunahan karena proses reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual terjadi karena komodo betina yang tidak bertemu dengan komodo jantan, ditambah lagi sifat asli komodo yang tidak pernah pergi jauh dari wilayahnya. Oleh karenanya, salah satu cara mencegah terjadinya reproduksi aseksual adalah pembuatan zona khusus untuk pengembangbiakan komodo, agar komodo betina dan jantan dapat kawin dengan reproduksi seksual. Pertanyaannya, berapakah Anda bersedia untuk membayar biaya pembuatan zona pengembangbiakan komodo? Kemudian yang terakhir, menjaga lingkungan. Perubahan iklim yang terjadi berpotensi menghilangkan populasi hewan di dunia, termasuk komodo. Oleh karenanya, diperlukan konservasi yang cukup intensif untuk menjaga kelestarian lingkungan tempat komodo berada. Kualitas lingkungan yang asli dapat menjaga eksistensi komodo secara jangka panjang. Pertanyaannya, berapakah Anda bersedia membayar untuk pelestarian lingkungan di kawasan Taman Nasional Komodo? Sudah, Pak. Oke. Makasih Mas Ogi. Dibaca panjang banget ya, Gi ya. Pertama, saya rasa terima kasih nih kita udah dikasih beberapa opsi untuk keadaan hipotesis ya. Nanti kita punya 5 opsi, tapi untuk salah satu project CVM, menurut saya sih cukup satu aja nanti yang kita ajuin. Oke. Kalau kita ajukan 5, mungkin ini versi teman-teman adalah ngasih opsi aja supaya untuk kita tentukan per hari ini, kemungkinan ya. Tapi saya rasa kalau kita ajukan 5-5-nya nanti mungkin malah bikin bingung. Jadi kita pilih aja nih, mana yang paling nyata kelihatan barangnya, dan mana yang bukan paling pas ya, yang paling mudah untuk dibayangkan oleh responden. Oke, kira-kira teman-teman yang mana nih? Coba Gi, dari nomor 1 Gi, sorry Gi. Di scroll ke atas Gi, nomor 1 tadi apa ya? Saya lupa. Oke, bagus juga nomor 1 nih. Ini adalah pembatasan kuota ya. Oke. Kalau nggak salah kan tiket nonton komodo bentar lagi mau dinaikin gitu ya teman-teman ya? Ada yang baca nggak ya? Saya lupa ingat deh. Seminggu ini saya nggak megang komodo soalnya. Ada yang baca bahwa tiket komodo ini akan dinaikkan? Iya, Pak. Akan naik Oh iya benar ya? per 1 Agustus. Oke. Tiket dinaikkan, sedangkan kita sebenarnya mengajukan konsep yang sama. Mungkin dinaikkan tiket dinaikkan itu mungkin sorry. Suaranya putus-putus teman-teman.
Ada koneksi unstable di. Tidak, Pak. Oke ya. Mungkin dengan dinaikannya tiket gitu ya, membatasi jumlah pengunjung sampai tingkat tertentu, dan kenaikan itu untuk kompensasi kekurangan pengunjung. Mungkin ya. Ini agak nyambung nih dengan apa yang sedang dirumuskan di 1 Agustus itu mungkin. Oke. Jadi ini relatif lebih mudah gitu ya untuk dilakukan, karena cuman ngebatasin pengunjung doang, ya nggak? Kebayang sama saya. Pokoknya hari ini berarti pakai sistem booking mungkin online gitu ya, yang mau datang cuma 100, nggak perlu ada embel-embel kegiatan lain. Menurut saya itu cukup mudah nih untuk dilakukan. Cukup terbayang lah buat saya yang awam dan belum pernah ke sana. Oke. Menurut teman-teman gimana poin nomor 1 nih? Ada kelemahannya di mana ya? Tadi saya baru ngeliat poin kelebihannya doang. Kelemahannya kira-kira di mana ya? Izin, Pak. Gimana, Gi? Menurut lagi kelemahannya itu di nggak adanya data bahwasannya pendapatan itu menurun gitu, Pak. Kemarin lagi juga sempat cari-cari kan, Pak. Kalau semisal pengunjung itu berkurang, apakah pendapatan masyarakat setempat dan pendapatan untuk konservasi itu berkurang gitu, Pak? Itu belum nemu sih datanya, Pak. Kalau pengunjungnya berkurang, berarti kan pendapatan pasti berkurang nggak sih, Gi, teman-teman? Ya nggak? Kira-kira. Emang sih kita nggak punya data konkretnya gitu ya. Iya, Pak. Dan kemarin juga di link ini Hah? ada, kalau nggak salah, wakil menteri KRKK sih, Pak. Ngomong apa dia? Bentar ya, Pak. Nah, setelah diresumein aja. Nggak harus di Intinya kira-kira. intinya katanya itu pembatasan kuota ini tidak serta-merta menurunkan pendapatan masyarakat. Gitu ya? Tapi Oke. tapi itu ini sih, Pak. Kayak kata-kata beliau gitu, beliau bukan dapat Iya, dari iya, iya. data gitu. Ya, kalau saya jadi warga setempat, saya protes kali ya. Sudah, pastilah Pak, gitu ya. Nanti yang jajan pop mie saya siapa, gitu misalnya. Kalau kebayang toko kelontong gitu kan, yang beli oleh-oleh dari tempat saya siapa. Oke, berarti bukan kelemahan. Ada lagi teman-teman yang mungkin punya ide, kenapa nomor 1 ini nggak kita ambil misalnya gitu ya. Tadi kan saya baru kepikir positifnya aja. Minusnya apa nih? Negatifnya apa? Nggak ada. Oke, berarti ini pengunjungnya dikurangi, tapi kekurangan pengunjung ini mau kita tawarkan kepada masyarakat untuk mendonasikan, gitu kan ya, buat konservasi komodo. Karena kan pasti pembatasan pengunjung mengurangi income yang masuk. Ya nggak sih? Yang mau tanya-tanya, teman-teman tanya nih, berapa Anda bersedia membayar untuk kompensasi atas biaya yang dikeluarkan pihak konservasi? Oke, ya kan? Berarti ini adalah kita mau jaga-jagain kalau income-nya berkurang, gitu ya, masyarakat, gitu, selaku para pemilik tidak langsung dari komodo, ikutan iuran dong. Kan? Maksudnya gitu kayaknya. Oke, saya dapat poin 1. Yang lain ada yang punya penyangga mungkin? Kita belum dapat drawback-nya, belum dapat negatifnya nih, dari nomor 1. Saya sederhana dan kayaknya masuk akal. Nggak ada? Oke, nomor 2. Berapa Anda bersedia membayar biaya tambahan untuk menjaga ketersediaan suplai makanan komodo? Oke. Kita mau ngapain nih, teman-teman? Nomor 2 ini mau ngapain nih kita? Kalau nomor 1 jelas, kegiatannya kita membatasi pengunjung. Nomor 2 ini mau ngapain? Kita mau ngasih makanan, kita mau mengembangbiakan hewan buruannya si komodo. Gimana nih? Yuk. Gimana teman-teman? Nomor 2 ini gimana nih?
Ide ini Gini, muncul, Pak, oh iya, gimana, Mbak? mungkin yang nomor 2 itu kan dia hipotesisnya kan berapakah Anda bersedia membayar biaya tambahan untuk menjaga ketersediaan suplai makanan komodo. Kan dari kondisi existingnya kan ini ya Pak, apa namanya, makanan komodo itu mulai mulai menurun gitu, kayak rusa, monyet kemarin tuh sempat dicari juga, itu tuh mulai menurun komoditasnya. Nah, di sini tuh kayak kita tuh apa ya Pak, mengembangbiakan lagi atau menambah jumlah apa makanan dari komodo itu tadi di Pulau Komodo seperti itu Pak. Dan menjaga ketersediaan suplai makanan komodo ini juga bisa kayak penjagaan atas wilayah di Pulau Komodo itu tadi agar tidak ada pemburuan liar atas seperti rusa, monyet seperti itu Pak. Ini kita ngomongin di Taman Nasionalnya berarti kan ya? Iya Pak. Taman Nasionalnya kayaknya nggak ada pemburuan ya. Perburuan liar kayaknya nggak ada deh. Oke, jadi kita mungkin mendatangkan hewan-hewan tersebut, gitu ya. Kalau mengembangbiakan kan lama nih. Kalau kita mau mengembangbiakan hewan kan lama. Mau nggak mau kita, sorry, ya silakan. Ada yang mau komentar? Iya Pak, kalau menurut saya lebih Ah, lebih mendatangkan ininya Pak, makanan food supply-nya Pak. Karena kalau mengembangbiakan kan butuh waktu yang lebih lama Pak. jadi kita ngimpor hewan, kita kasih ke Pulau Komodo, gitu ya? Iya Pak, mungkin kayak dikirim gitu. Kirim ya, kayak hewan kurban gitu ya. Kasian juga ya, kayak kita kirim ke Pulau Komodo buat dimakan sama komodo. Tapi oke, impor nih ya. Oke, berarti cara konkretnya adalah mendatangkan. Kan kalau kita ngomong menjaga ketersediaan suplai makanan kan masih agak abstrak ya. Belum real nih, belum kebayang mau ngapain. Tapi kalau mendatangkan hewan mangsa gitu ya, jadi kita ngimpor apa? Domba gitu ya, rusa dari wilayah lain. Oke. Pak, maaf Pak, izin bertanya Pak. Oh iya, mau nanya gimana nih? Ini kan Pak yang terkait food supply, saya tuh lebih ini sih Pak, lebih masih kebingung itu kalau terkait objek kita kan habitat komodo Pak. Hmm, Saya lihat di KBB itu kan habitat tuh maksudnya kayak tempat tinggal ciri khas komodonya. Nah, saya masih oke. nggak dapat gambaran itu Pak kalau misalnya terkait dengan food supply itu relate ke objeknya di mana gitu Pak. Oke. Sebenarnya yang mau kita obrolin ini habitatnya komodo atau jumlahnya komodo. Nah, berarti kita kembali ke pertanyaan intinya lagi. Yang mau kita jadikan objek penilaian kita, apakah kelestarian hewannya dari sisi jumlah, gitu ya, keberadaannya, eksistensinya, atau lingkungannya dia. Nah, kita sepakati kemarin apa nih? Jumlahnya dia atau lingkungannya dia. Bentar, saya sambil lihat. Gimana? Mau kita ngobrolin gimana nih? Kalau yang di WhatsApp yang Bapak kirim kemarin itu Pak, kalau saya nggak salah habitat komodonya Pak. Kita habitatnya ya berarti ya. Oke, berarti kita tinggal luruskan nih. Mana yang paling pas nih berarti nih ya, kira-kira buat kita obrolin. Kalau kita mau menjaga habitat, nomor 1 masih pas berarti ya. Karena dia membatasi jumlah pengunjung. Karena kita nggak berusaha meningkatkan, oke, itu satu kelemahannya. Ya, berarti kita nggak menyasar habitatnya, tapi ini kita justru mensuplai komodo secara jumlah. Oke, kita masukin ke dalam diskusi. Gitu ya? Gitu ya maksudnya ya?
Terima kasih, Pak. Oke, sip. Nomor 3. Ada lagi nomor 2, ada yang mau dibahas? Kalau gitu kita kasih satu kelemahan buat nomor 2 ya. Untuk nomor 3, kanibalisme komodo. Oke. Berapa Anda bersedia membayar dalam melindungi populasi komodo dari proses kanibalisme? Ini juga susah nih. Gimana kita melindungi komodo dari proses kanibalisme? Melindungi komodo kecil. Oke. Kita tangkarin gitu ya. Kita betul baru lahir, kita selamatkan, kita pisahin dari induknya. Gimana teman-teman? Langkah konkretnya apa ya? Kalau saya misalnya jadi responden kan saya nanya, terus kamu punya proyek apa yang ya saya mesti donasi untuk kegiatan apa sih sebenarnya? Kita mau jawab apa nih? Apakah kita akan memisahkan anak-anak itu dari induknya? Atau kan judulnya itu melindungi komodo kecil. Kegiatan konkretnya apa ini? Apa sama kayak kata Surya tadi, nggak ada hubungan sama habitat, Pak? Izin, Pak. Ini kan ide teman-teman. Oh ya, silakan. Gimana Mungkin gitu? kayak pembuatan zona juga mungkin, Pak. Tapi khusus untuk komodo-komodo kecil. Karena komodo itu dia dari bacaan yang telah dibaca, dia itu bakal ada di pohon terus gitu, Pak. Dia bakal ngumpet di atas pohon sampai dia tuh cukup umur untuk nggak dimangsa lagi sama komodo besar. Jadi mungkin kayak pembuatan zona PAUD mungkin ya, Pak. Kayak khusus untuk komodo-komodo kecil yang di situ tuh Apa? Zona PAUD? iya kayak PAUD gitu, Pak. Oh, Kayak iya. mereka tuh kayak di sekolahin gitu masih kecil. Iya. Sampai beberapa tahun sampai mereka tuh cukup dewasa, cukup untuk tidak menjadi mangsa mangsa komodo besar. Oke. Sip, berarti kita mesti bikin apa ya? Zonasi untuk komodo umur muda ya, usia dini kalau kata. Oke. Berarti contoh konkretnya adalah pembuatan zona khusus. Terus kalau kita ditanya sama pertanyaan Surya gimana? Hubungan sama habitat apa nih? Kita kemarin mau bahas tentang habitat. Berarti sebenarnya juga fokus ke jumlah ya, berarti poin nomor 3 nih ya teman-teman ya. Ya? Iya Pak, menurut saya kalau habitatnya dari komodo itu baik kan, kalau kemarin saya nggak salah baca, itu tuh anak komodo itu tinggalnya di pohon-pohon gitu Pak, untuk menghindari dimakan sama induknya atau komodo-komodo besar. Jadi kalau habitatnya bagus, terus otomatis kan pohon-pohonnya masih ada, bisa buat komodo kecil-kecil itu tinggal, dan mereka tuh makannya tuh masih kayak cicak dan hewan-hewan yang kecil itu yang ada di pohon-pohon itu tadi. Kalau habitatnya bagus, otomatis kanibalisme ini bakalan turun gitu sih Pak menurut saya. Berarti sebenarnya kanibalisme ini adalah nanti ya, outputnya sebenarnya kita jagain habitatnya dulu supaya kanibalisme bisa kita kurangin. Gitu ya? Oke. Tidak kebayang mau ngapain. Nomor 4. Oke. Ini juga zona khusus komodo siap kawin gitu Gi ya. Kalau tadi anak PAUD, ini yang udah zona siap berkembang biak. Sulit juga nih Gi ya. Kita nggak bisa ngobrol sama mereka ya Gi ya. Mungkin ada tanda-tandanya kali ya. Oke, skip deh. Saya nggak tahu dan saya bingung bahasa gimana. Poin nomor 5 menjaga kualitas lingkungan. Nah, ini ngapain nih? Pelestarian lingkungannya ngapain nih? Kita mau bikin apa? Kita mau melestarikan lingkungan dengan cara apa? Yang nomor 5 yang belum ada nih. Idenya udah ada, tapi kemudian langkah konkretnya mau ngapain? Apa nih kemarin nih? Gimana kemarin diobrolinnya?
Gimana? Nggak kebayang? Mana gimana nih? Kan poin teman-teman. Ya udah, 1 sampai 5. Jadinya udah mau pakai yang mana nih? Satu aja. Maksudnya dari 5 ini dipilih salah satu saja. Jangan 5-5-nya. Bingung nanti kita nanti mesti bikin 5 pertanyaan willingness to pay. Kalau teman-teman ini bikin, kalau saya menangkap ini adalah opsi yang kemarin keluar di obrolan, di diskusi. Sekarang saatnya kita tentu ini, kita mau pakai yang mana? Pak, izin Pak. Oh iya, Nomor 2 sama nomor 5 itu bisa disatuin nggak sih Pak? Kan kayak food supply itu termasuk lingkungan dari komodo itu sendiri. sebenarnya 1 sampai 5 bisa jadi menjaga kualitas lingkungan semua. Ya, kalau kita ngomongin menjaga kualitas lingkungan, 1, 2, mungkin kanibalisme, sama satu lagi apa, bermuaranya atau mungkin ujungnya awalnya adalah menjaga kualitas lingkungan. Kita sepakat itu, kita harus menjaga kualitas lingkungan. Yang pertanyaan adalah caranya gimana? Kan gitu ya. Kita kan mau ngomongin cara. Kita tahu kita mau menjaga habitat, oke. Kita mau menjaga kualitas lingkungan, iya. Yang mau kita tawarin adalah kondisi hipotesis itu adalah proyek apa yang mau teman-teman lakukan. Kayak gitu. Kita mau ngapain nih? Sorry, bukan saya contohkan nomor 1 ya, tapi kalau nomor 1 jelas. Kita mau mengurangi jumlah pengunjung. Itu ada action. Kita mau jual buat apa? Supaya kualitas lingkungan terjaga, supaya habitat terjaga, yang ujung-ujungnya kita menjaga jumlah atau mungkin pertumbuhan secara jumlah dari si komodo. Menurut saya gitu, Mas Iris. Susah nih ya, kita setara ini gimana nih? Ya, kita ngobrol aja nih, ngobrol. Kalau menurut saya, semuanya pasti ujung-ujungnya menjaga kualitas lingkungan. Itu yang paling umum, paling general. Kita perlu lebih dalam nih ngobrolnya. Kita menjaga kualitasnya pakai cara yang mana, gitu. Ya enggak? Pakai cara yang mana nih? Ini salah satu aja. Yuk, ini kelegaan hati ini diperlukan. Silakan, pakai yang mana nih? Soalnya kalau saya ambil bocoran dari teman-teman 602, saya rasa mereka justru tidak menyampaikan ke saya, ya nanti mungkin baru saya bisa ketemu sama teman-teman 602 besok, konkretnya mau ngapain ini belum ada. Ya. Mereka tujuan adalah mempertahankan kualitas ekosistem, sama aja ya, mempertahankan kualitas lingkungan. Terus pakai apa? Mereka membuat katanya green belt mangrove. Nah, oke lah. Tapi green belt mangrove itu apa belum dijelaskan. Jadi juga nggak tahu nih dapat istilahnya dari mana. Ada satu opsi yang mereka tawarkan. Ini kan ada 5 nih. Kira-kira teman-teman harus menyimpulkan nih sekelas ini. Yang mana nih yang mau kita pakai nih? Ya. Yang paling pas yang mana? Apa nih mau keluar nih? Perlu kita voting aja? Ada saran dari Surya, Pak. One man, one food katanya. Mau voting aja? Nggak boleh. Tapi kan ketika kita mau voting, kita harus tahu nih plus minusnya. Teman-teman yang lain udah mau ngeluarin, misalnya saya setuju sama nomor 4 nih. Tapi teman-teman yang lain belum tahu nih kelebihan nomor 4. Tadi mau nyampaikan lagi nih visi-misi mungkin dari setiap project gitu misalnya. Kan saya ngobrol sama Hugin beberapa teman-teman aja. Yang lain gimana? Follow the leader aja Pak. Gitu ya. Oke, yowes. Kalau gitu gimana biar cepat, Gi? Mau pakai apa, Gi? Di voting aja, Pak. Cuman kayaknya Zoom bisa fitur voting sih, Pak. Izin stop share ya, Pak. Oh iya. Gimana caranya? Saya boleh voting nggak? Boleh. Outsider, Pak. Ikut aja. More apps. Ya. Gimana caranya, Gi? Pakai Mentimeter lagi? Biar bisa milih? Apa dihitung aja?
Cara manual, cuk tangan. Jangan Pak, ntar nggak rahasia asesmen. Uginya mana? Uginya hilang. Oh ada uginya ada. Sorry Gi nggak kelihatan Gi. Lagi coba buat pakai Chrome sih, Pak. Kayaknya di Zoom-nya nggak ada, Pak. Oh, Kalau iya. Zoom harus dari buka website Zoom-nya lagi, Pak. Oh ya, jadi mau Dari pakai apa nih? Gi. Oh iya, lagi coba dari apa, Pak? Voting online, Pak, dari Google Chrome. Nanti kalau udah mungkin di-share screen. Oke, saya kasih waktu 10 menit ya. Buat voting ya teman-teman ya. Oke, nanti saya juga perlu tahu Gi, argumennya apa ya Gi? Ya, kita voting ini kan apa ya, harusnya tuh ada paparan secara detail mengenai apa yang mau di voting. Ini kan kita sedikit banget ya. Saya juga pengen tahu. Misalnya saya pilih nomor 3, saya perlu diyakinkan nih. Karena ini mau saya bawa ke 602. Oke, kalian kan di kelas awal nih, ini mau saya bawa nih, mau saya adu sama Green Belt Mangrove mereka, kuat-kuatan. Oke, saya nanti membawa misi suara dari 608 soalnya. Mudah-mudahan di sana berani ngelawan saya. Enggak berani ngelawan ya ntar suara dari sini yang dipakai. Oke, jadi saya tunggu ya Gi. Sampai jangan lama-lama. 10 menit aja cukup ya Gi. Setengah 9 ya Gi, teman-teman. Pak, tapi bingung cara votingnya. Sekalian ada ininya sih, Pak. Oh, Sekalian yang oke. ada alasannya gitu. Oh, nggak usah, nanti aja setelah kalian sepakat. Mau nomor 5 gitu ya. Ya, maksudnya nanti ketika saya tanya kenapa nomor 5 ini ada yang jawab lah. Saya perlu diyakinkan soalnya. Oke, nggak perlu ada jawabannya dari masing-masing. Cuma nanti ketika sudah sepakat, mau pakai nomor 1, 2, 3, 4, atau 5, tolong saya diyakinkan. Nanti saya challenge lagi. Ya kan? Memastikan bahwa ide itu bisa saya, jadi kalau ntar saya ditanya sama kelas sebelah, kenapa begini Pak? Oh iya. Jangan sampai saya bengong nggak tahu jawabannya. Oke? Nggak usah harus jawabannya, Gi. Yang penting kita punya mau pakai yang mana nih. Habis itu kita baru bertempur lagi. Saya dan versus teman-teman. Oke? Tunjuk tangan juga nggak apa-apa. Silakan. Yang enggak, waktu jangan lama-lama. Nggak usah pakai rumit-rumit lah. Terkelamaan bikin sistemnya. Ada yang punya usul yang lebih cepat? Mas Pugu, selaku ambasador dari Komodo di kelas kita, selaku eh, pelaku langsung, ada ide? Jarang. Ikut aja Pak, pakai cara apa gitu Pak. Iya, iya, oke. Saya suka nih. Pugu ini cool banget ya orangnya. Kalau di kelas ya pasti. Oke, silakan tuh. Mas Hogi udah ngeluarin link. Saya tunggu sampai jam 8:30. Ya, silakan Mas Hogi.
Dua orang lagi nih. Kita 28 kan. Oh iya, ada 7. Mungkin ini udah semua mungkin ya, ada 27 vote. Di mana opsi 1 itu ada 24 votes dan opsi 4 itu ada 3 votes. Jadi kelas kita mungkin prefer yang opsi 1, Pak. Oke, siap. Opsi 1 ya. Balik lagi Gi. Opsi 1 Gi. Oke ya. Kita berarti apa nih? Maksudnya nggak ada sisi negatifnya teman-teman? Yuk kita bantuin saya dong. So, kita nggak punya sesuatu untuk di smash ya dari poin nomor 1 ini ya. Untuk kita kritisi maksudnya. Izin berpendapat, Pak. Gimana Wajeng? Negatifnya itu yang pertama itu pasti masyarakat sekitar itu nolak ya Pak. Itu kan pasti kalau misalnya pembatasan pengunjung itu otomatis kayak di mana-mana itu pasti akan terdapat penurunan pendapatan. Nah yang kedua ini belum tentu bisa direalisasikan seideal mungkin gitu Pak. Karena kan namanya aja tuh itu tuh taman nasional ya Pak. Itu pasti luas. Nah itu pasti ada masyarakat nakal atau oknum-oknum nakal yang bilang, oh ini bisa kok masuk sekarang, padahal kan kita idealnya itu cuma 100 kunjungan per waktu gitu. Jadi tuh tetap aja itu bakalan nggak bisa ideal gitu. Terus yang ketiga kita juga akan sedikit sulit untuk nyari datanya, karena tuh untuk nyari penelitian terdahulu tentang misalnya tuh Taman Nasional yang dulu dibatasi pengunjungnya itu gimana gitu. Misalkan ini kan kita perlu data kayak gitu ya Pak. Menurut saya itu dari saya baru itu aja yang kepikir Pak. Makasih Pak. Oke. Sedikit komentarin. Sebenarnya kan proyek kita adalah proyek ini ya di poin nomor 1 ya. Justru kita mau ngasih kompensasi sebenarnya. Ya nggak teman-teman? Kita mau batasin kuota nih, ya nggak? Kita mau batasin kuota supaya dia tetap terjaga, tapi ada nilai negatifnya, ya nggak? Yaitu adalah biaya yang biasanya diperlukan oleh si pengelola untuk membiayai konservasi tersebut jadi berkurang. Biaya ini buat apa nih? Yang mungkin buat bayar masyarakat sekitar yang hidupnya gitu ya, bukan cuma tempat wisatawan, tapi yang hidupnya bekerja di wilayah konservasi. Ini sebagai pegawai, sebagai tukang bersih-bersih, sebagai staf pengelolanya, gitu ya. Itu yang kita minta sama masyarakat, enggak. Kita mau membatasi kunjungan, gitu ya. Jadi sekarang, ayo kita harus support nih. Jadi biaya untuk konservasinya kita tanggung bareng-bareng nih, se-Indonesia, kan gitu ya rencananya, ya enggak? Kita tanggung bareng-bareng, bukan cuma dari pengunjung aja. Kenapa? Karena kalau kita tergantung pada pengunjung, nanti kalau tergantung pada pengunjung, mau nggak mau nanti kita akan tergantung pada jumlah banyaknya pengunjung yang masuk ke lokasi. Padahal banyaknya pengunjung yang masuk ke lokasi itu mengganggu mereka. Mereka itu si komodo. Ya gitu kali ya jawaban. Saya juga ada kepikiran gitu ya, karena pasti ini ada konsekuensi secara ekonomi kalau kita ngurangin kuota pengunjung. Tapi saya rasa kita jadi punya argumen ya. Terima kasih Mbak Jen. Itu nggak kira-kira Mbak Jen? Kita cari counter sebenarnya ya. Misalnya Iya, tidak bisa bertanya kayak gitu. Ya ini saya barusan Ah. kepikiran karena kalimat Bapak tadi Pak. Oh iya benar, berarti itu tuh argumen kita ya Pak. Nah ini saya dapat lagi nih Pak yang sisi negatifnya. Kepikiran kita akan kesulitan untuk menaksir gitu Pak. Berapa pendapatan masyarakat sebelum terjadi pembatasan dan setelah terjadi pembatasan gitu Pak. Nah, itu memang yang mungkin tidak bisa kita estimasi secara tepat kalau kita nggak riset secara beneran. Ya kan? Oke. Tadi kan kalau nggak salah ada data ya Gi ya,
Berapa Gi 100 orang per kunjungan, padahal biasanya berapa Gi? Di bagian atas tadi Gi. Kunjungan itu ideal. Itu betul. Makanya rekomendasi jumlah pengunjung ideal per tahun adalah 219.000 wisatawan per tahun. Ya. Kita punya data nggak ya? Tahun ini berapa jumlah kunjung atau tahun biasanya berapa kunjungan itu? Ini kan jumlah ideal nih, 219.000. Kalau misalnya ada 500.000 wisatawan per tahun gitu ya, berarti kita punya 289.000 dikali tiket aja tuh. Ada nggak teman-teman? Ini nomor 3 nih apa nih Gi? Referensinya kemana nih Gi? Ada nggak Gi di nomor 3 nih? Oh iya, saya nggak bisa pencet-pencet ya, lupa. Tadi, nah nomor 3 ini. Nah, ini kita ada informasi nggak ya? Sebenarnya biasanya gitu ya, kita berapa wisatawan di atas kondisi ideal? Tapi ini hampir sama nih. Nah itu paragraf itu. Hasilnya jumlah yang hampir sama dengan tingkat kunjungan pada tahun 2019. Sedangkan di Pulau Padar, beda nih ya, Pulau Komodo 219.000, Pulau Padar 39.000. Berarti sekitar 250 ribuan lah ya. Kan 220 tambah 260.000. Nah, teman-teman, saya jadi ketemu lagi nih. Ini katanya udah pas kok, udah ideal kok, nggak perlu dikurangin, gimana nih? Kenapa kita perlu mengurangi ya? Di Pulau Komodo cuma 221.000 orang. Well, sih 2.000, kelebihan 2.000 mungkin relatif nggak signifikan kali ya. 220.000 sama 2.000 mungkin 1%-nya cuman, ya nggak? Sedangkan di Pulau Padar sudah ada kebijakan 100 orang per kunjungan. Oke, berarti 300 tuh per hari. Kalau satu hari terdapat 3 waktu kunjungan. Bahkan ada di paragraf berikutnya merekomendasikan jumlah kunjungan ditambahkan 2 sampai 2,5 kali lipat. Nah, lo kan gimana nih Gi, teman-teman? Jadi kira-kira opsi kita sesuai nggak nih dengan artikel ini sebenarnya? Boleh ke bawah dikit Ki, saya mau baca paragraf berikutnya. Oke, Om. Dikit lagi Gi. Ada informasi penting di paragraf berikutnya. Nah, jadi yang disarankan adalah penerapan kebijakan kuota dengan sistem elektronik. Oke, e-ticketing, bla 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 bla. Oke. Ya gimana nih? Sudah. Sebenarnya kuota pengunjung nggak gede-gede amat ya, Gi? Teman-teman, Mas Pugu, Pak Ajeng, Jeris, gimana nih? Kalau kata artikel ini. Gimana nih? Karena kita ya, emang ya, kita baru berkaca dari artikel ini ya. Cuma kata artikel ini sebenarnya pembatasan kuota pengunjung bukan itu yang harus dilakukan kan, kata artikel ini ya nggak? Tapi yang disarankan hanya
pengelolaan pembatasan dengan menggunakan sistem elektronik. Gimana nih? Kita sepakat padahal. Poin nomor 1 ini. Gimana? Ayo, saya dikasih masukan nih. Daripada besok saya yang tanyain sama teman-teman 602, saya nggak bisa jawab. Gimana nih? Teman-teman. Kalau saya besok ditanya nih, saya kasih kertasnya. Ini teman-teman, saya punya ide ini. Tapi mereka nanya, tapi Pak, kata artikel yang ada di paper tersebut, sebenarnya kuotanya nggak perlu dibatasi nih Pak. Dia cuma perlu dari sistem elektronik aja. Ini jawab apa nih kira-kira nih? Bilang, ya semua rencana itu tidak sempurna teman-teman, gitu ya. Cuma juga project coba-coba gitu ya. Sebenarnya saya suka dengan idenya gitu ya. Saya suka dengan ide tadi karena sederhana sekali. Cukup dengan membatasi pengunjung, mungkin dengan sistem elektronik, oke gitu ya. Tapi kita punya dampak yang besar. Tapi kalau kita balikin ke pertanyaan Mbak Jan tadi, gimana cara kita ngukur berapa? Misalnya kita menembak sih, mau nggak 50.000 misalnya sebulan. Hanya itu tidak ilmiah ya. Meskipun dari sisi proyeknya bagus. Sudah jam berapa sih, Gi? Oke. Gimana? Yuk, saya kasih waktu 5 menit nih sebelum saya memutuskan memakai yang ini. Ada yang punya ide lain atau pendapat lain? Kita tetap pakai nomor 1. Ya, udah kita jangan mundur lagi. Cuman saya butuh argumen penguat nih teman-teman. Sebelum saya berani menyatakan saya bawa ini ke kelas berikutnya. Nah, teman-teman nggak punya suara lagi nih kalau saya masukkan di 602. Ya, mau teman-teman bergantung pada apa yang saya bawa nih dari kelas ini ke 602. Apa ya udah deh Pak ikutin 602 aja gimana nih? Saya perlu dibekali dengan argumen dari teman-teman. Ada yang mau nambahin ke saya? Izin Pak. Yoi, gimana? Ini kan ya tadi di artikel itu kan kurang lebih hampir sama 200.000 lebihnya sedikit. Nah itu kan dari 4 tahun yang lalu. Nah beberapa tahun Oh 2019 soalnya ya. Kalau nggak salah saya baca di sekilas ada ya beberapa tahun yang lalu lah gitu kan Pak. Selama 4 tahun terakhir stabil dengan kecenderungan sedikit peningkatan. Nah, kita 2 tahun ini kan 2021, 2020, bahkan 2020, 2021 itu kan masih dalam bencana COVID ya Pak. Mungkin orang-orang mau kunjung ke sana juga masih mikir-mikir 2 kali. Nah, jadi kan pengunjung yang ini itu belum menggambarkan walaupun sudah dibilang cukup efektif dan stabil, tapi itu tuh tidak menggambarkan kalau dalam beberapa tahun lagi COVID telah hilang dalam keadaan yang sudah tidak dianggap sebagai pandemi lagi, itu bisa meningkat seiring dengan kepopuleran dan tingkat popularitas dari Pulau Komodo itu. Wisatawan asing sudah mulai berani untuk berliburan kembali ke Indonesia, mungkin bisa meningkat. Mungkin itu sih Pak dari argumen dari saya. Oke. Sip. Diplomatis sekali jawabannya. Oke. Sip. Bisa. Yang lain? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita bungkus. Igi? Oke. Berarti teman-teman, kita tetap stick di nomor 1 bahwa hipotesis yang kita tawarkan adalah pembatasan kuota pengunjung. Sehingga nanti yang kita tanyakan adalah kalau kita batasin kuotanya, tapi biaya konservasinya income juga berkurang, berapa yang rela? Oke. Berapa masyarakat rela iuran untuk tetap menjaga si tempat wisata ini? Oke? Oke. Sebelum ketok palu, ada yang mau ngobrol lagi? Pak, izin 3. Oh ya, gimana Pak Jan? Argumennya ini berdasarkan artikel Kompas ya Pak, kompas.com. Itu kan selain ini kenapa kami jadikan argumen ini karena juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini juga mendukung Pak. Ini adalah program dari pemerintah. Itu argumen pertama. Yang kedua,
itu dilansir dari Antara, pembatasan jumlah kunjungan karena Pulau Komodo itu merupakan pulau konservasi gitu, Pak. Nah, jadi itu tuh kalau berdasarkan perkataan Gubernur NTT itu pada tahun 2020 ya, Pak. Itu Pulau Komodo disiapkan khusus sebagai pulau konservasi dan kita batasi tidak boleh lebih dari 50.000 pengunjung dalam setahun. Jadi agak ada sedikit perbedaan jumlah kunjungan gitu, Pak, dari yang dikatakan oleh artikel ini dengan Kompas gitu, Pak. Oke. Jadi sepertinya ada pembaharuan artikel gitu, Pak. Sip. Oke. Berarti catat ya, berarti saya perlu tambahan argumen nih nanti di draft finalnya. Oke. Ada lagi? Mau memperkuat argumen di poin nomor 1? 3. Kemudian ini ya. katanya gini, Pak. Ini pada keterangan pada tanggal 27 Juni 2020 ya, Pak. Itu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung pelaksanaan pembatasan pengunjung dengan sistem digitalisasi manajemen pengunjung, yaitu dengan mengimplementasikan program Experimentalis Following Environment. Itu tuh kayaknya ada di sini tadi, Pak. Jadi untuk memperkuat argumen nomor 1 tadi gitu, Pak. Karena ini program pemerintah gitu. Oke, ya penting itu. Sekitar sejalan dengan apa yang mau dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat gitu Mbak Ijeng ya. Ya lumayan lah buat jualan proyek ya enggak? Oke, sip. Salingan nama kelas dulu lah. Oke. Ada lagi? Saya countdown lagi 3, 2, 1. Oke, nggak ada. Ketok. Kayaknya kita pakai nomor 1 dengan argumen yang sudah kita kumpulkan tadi, yang akan saya bawa untuk diskusi dengan teman-teman di 602 besok pagi. Oke. Sekarang untuk catatan untuk kondisi existing, teman-teman. Tolong Mas Rugi kalau boleh dikembalikan ke file Word-nya. Oke. Tadi saya menghitung waktu yang diperlukan Mas Rugi untuk gitu ya, membaca informasi di kondisi existing dari awal sampai sebelum hipotesis. Itu hampir 10 menit. Oke, itu hampir 10 menit untuk membaca. Padahal ekspektasinya survei ini kalau bisa diselesaikan dalam waktu 10-15 menit. Jadi menurut saya kondisi existing-nya masih terlalu panjang. Terlalu lama untuk dipahami sama si responden. Apalagi nanti kita tidak bisa membacakan seperti ini. Oke. Kemungkinan surveinya nanti akan dilakukan secara online yang kebayang di saya. Kecuali teman-teman punya waktu dan punya tenaga untuk melakukan secara offline. Oke, nggak masalah. Karena dibacakan oleh si surveyornya. Tapi jika kita melakukan survei dalam bentuk online, maka kita ngasih di Google Form, kebayangnya, mereka sudah baca. Mereka kalau pakai handphone, ya enggak? Kayak di survei bokap nyokap saya, gitu ya. Nah, babe sama engkong, sama emak, gitu ya. Malas bacanya. Udah di handphone, kecil, panjang lagi. Oke, jadi kita nanti catatannya adalah sebagai revisi atas hasil kesimpulan teman-teman ini perlu dibuat lebih concise. Mungkin 1 halaman atau 2 halaman udah cukup. Ambil poin-poin pentingnya. Terutama kita mau ngomong mengenai jumlah pengunjung. Ya enggak? Mungkin food supply dan segala macam bisa sedikit padatkan lah. Oke, teman-teman perlu teman-teman perlu sedikit mensiasati mengenai kondisi existing. Oke, cukup ya mengenai ini ya. Berarti masih ada sedikit atau mungkin ada beberapa yang harus dirapikan nih. Oke, kemungkinan nanti kalau sudah oke, saya kopas. Oh ya, kenapa Gi? Ini Pak, tadi kan Ogi baru ngobrol juga sama Bang Lutfi kan. Dimungkinkan nggak Pak kondisi existingnya itu kita visualisasikan Pak? Karena kan generasinya milenial nih, terkhusus yang generasi kayak Ogi kan yang males baca-baca nih Pak. Jadi mungkin yang lebih enak untuk lihat yang visual gitu Pak. Jadi mungkin
untuk kondisi existingnya bisa dibuat kayak video gitu Pak. Jadi kayak responden tuh nggak perlu baca, cuma perlu nonton video gitu. Video yang Oke. kontennya itu tentang pembatasan kuota pengunjung gitu Pak. Jadi nanti setelah saya nonton video, baru mereka masuk ke survei-surveinya gitu Pak. Bentar. Teman-teman ya, saya kebanyakan makan gorengan. Enak banget sih gorengannya. Oke. Oke, boleh banget gitu ya. Itu oke banget, tinggal nanti satu, waktunya cukup apa enggak buat teman-teman bikin hal seperti itu. Yang kedua, gimana cara kita mengintegrasikan video tersebut dengan form kita. Saya belum tahu nih, pakai cara apa. Apakah kita kasih link di Google Form-nya, mereka suruh nonton dulu, terus mereka balik lagi ke Google Form, atau ada hal lain yang bisa kita lakukan, misalnya kita bisa embed ke video itu ke survei kita. Itu bagus banget tuh. Nanti saya coba cariin deh ya. Kita kan selama ini saya baru kepikiran pakai Google Form. Mungkin ada penyedia form lain. Kalau memang Monkey Form masih bisa saya akomodir biayanya, nanti kita pakai lah. Oke ya. Kita coba nanti, ini kan proyek besar nih ya, proyek nasional ya, nggak 60 orang yang pakai. Saya rasa kalau memang itu mungkin kan nanti saya akomodasi. Oke, siap. Tinggal nanti videonya aja, tolong dibuatin. Karena saya nggak canggih. Oke, siap. Nanti kita begitu dengan desain survei. Tapi untuk poin ini, tadi kan kita di slide ada 2 poin. Pertama, penentuan objek dan kondisi existing dan hipotesis, itu masukan saya sampai saat ini. Oke? Sebelum kita masukin ke obrolan ke desain survei. Ya, oke, sip. Begitu. Kalau boleh, saya ambil alih Gi ya, layar Gi ya. Berarti sampai sini kita sudah sampai di penentuan objek, kondisi existing dan hipotesis, ada beberapa catatan. Oke. Kemudian PR-nya lagi, PR ya. PR adalah kita nanti perlu mengira-ngira, gitu ya. Berapa yang akan kita minta ke si responden. Oke, ini yang tadi belum kita putusin sebenarnya. Tapi nanti itu saya rasa akan kita obrol langsung di hari ini ketika kita ngomongin desain surveinya. Oke, supaya teman-teman bisa langsung ngedesain. Oke. Step by step-nya adalah seperti ini, teman-teman. Kondisi hipotesis, habis itu kita desain survei, kita kirimin kuesioner, kita olah data, baru kita interpretasi. Oke, sekarang kita udah sampai tahap ini. Timeline-nya, sorry, ini belum saya hapus. Oke, rencananya seperti ini. Untuk materi gitu ya, materi kemarin kita udah lewatin ini. Sekarang kita di sini kan. Oke. Nanti ini ada kuliah umum, gitu ya. Kemudian nanti ini kita ngomongin mengenai Excel yang kemarin saya bilang, ya. Kita udah dapat data, gimana cara memahaminya. Nanti kita bahas di pertemuan 13, 14 presentasi. Oke, ini juga bagian dari RPS sebenarnya. Sedangkan untuk proyek, oke, kita kemarin sudah merumuskan kondisi existing hipotesis, baru kita sepakati sekarang, meskipun baru kita sepakati sekarang. Kemudian untuk desain survei harusnya kita selesaikan per hari ini. Jadi mulai besok siang, harusnya teman-teman sudah bisa mulai sebar survei, cari siapa prospeknya, gitu ya, sasaran tembak ke siapa yang mau dikirimin, dan punya waktu 3 minggu ya untuk mendapatkan data. Kemarin jadi berapa kelompok ya, Gi? 6 apa 5 ya, Gi? Sorry teman-teman, atau teman-teman yang mungkin lebih tahu. Kemarin jadi berapa kelompok ya? 5 kalau nggak salah ya, Mas Anung. Lupa. Di grup Iya, ya Pak. ada ya? 5, Oh, Pak. 5 kelompok. Oke, 5 kelompok. 5 kelompok masing-masing berarti sekitar 5 sampai 6 orang kan ya, kalau 27 orang. Oke. Teman-teman bisa dapat per orang, bisa nggak dapat data 20? Kebanyakan nggak? Overburden nggak buat teman-teman? Kalau nyari 20 responden secara online dalam jangka waktu 3 minggu. Jadi setiap kelompok punya 100 untuk diolah, jadi hasil regresinya agak asik dikit lah. Kita ada 10 dan 100 data. Kebanyakan nggak kira-kira? Udah kebayang belum? Ada 20 orang nih. Kalau saya, keluarga saya, ini keluarga besar Betawi saya, ini ada 22 orang nih. Itu baru dari satu nenek.
jangan deh, ada anak kecilnya 5, berarti 15 orang, 17 orang. Teman-teman udah kebayang belum kalau saya minta cari data dari 20 orang, siapapun itu, gitu ya. Tapi tentunya sudah punya penghasilan. Ketemu nggak? Kebayang nggak saat ini kalau nyari 20 orang? Kalau nggak, bilang aja nggak, teman-teman. Ini bebas diskusi, demokrasi. Bisa, Pak. Gimana nih? Bisa? Oh, jangan cuma satu orang. Bisa jadi yang jawab tadi bisa, yang lain bilangnya nggak bisa. Nggak masalah. Kita lagi ngobrol ini. 20 orang, teman-teman kebayang Gimana nggak? Pak? Iya, gimana? Kan itu yang kelompoknya itu dibagi per daerah ya Pak. Itu berarti Mhm. respondennya juga disesuaikan sama daerahnya Pak. Kalau memungkinkan. Supaya nanti bisa dikelompokin. Oke. Meskipun misalnya kalau kita nanti di salah satu variabel sosioekonomik yang kebayang oleh saya adalah kita ngomongin lokasi. Apakah kita bisa ngomongin semakin jauh dia dari Nusa Tenggara nih, misalnya semakin ke Aceh atau semakin ke Papua, mereka semakin kecil willingness to pay-nya. Jadi kita bisa dapat kesimpulan seperti itu, teman-teman. Setelah kita lakukan regresi atau kita melakukan diferensi parsial, entah apapun cara yang paling gampang buat kita lakukan, kita bisa menginterpretasikan angka itu. Oh, ternyata untuk grup yang misalnya di Jawa Timur, saya nggak tahu ada apa enggak, itu ternyata WTP-nya lebih besar dibanding yang di Medan. Nah, kayaknya ada nih grup Medan. Kenapa? Karena jauh dari Medan ke Nusa Tenggara. Nggak kepikiran. Kalau dari Medan mungkin jalan-jalannya lebih senang ke Jakarta dulu, udah habis di Jakarta. Mungkin. Jadi kita bisa menarik kesimpulan mengenai lokasi. Itu jika memungkinkan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk seandainya dapatnya dari luar kota, Pak. Dulu saya SMA-nya di Jakarta, tapi sekarang saya home base saya di Jogja, misalnya. Ya nggak apa-apa, silakan aja. Toh nanti kita tetap bisa mengambil kesimpulan mengenai lokasi kok. Jadi nggak masalah, Mbak Tiara. It's okay. Meskipun harapan saya iya supaya nanti per kelompok bisa dapat kesimpulan di tempat saya ini BTP-nya kecil nih. Nanti kita bandingkan sama kelompok sebelah. Itu kalau memungkinkan. Nanti kita lihat catatannya seperti apa. Oke? Nggak harus deh. Baik, terima kasih Pak. Oke. Itu Sunah. Disarankan. Kalau bisa, oke. Kalau nggak masalah. Yang lain? Gimana? Kita belum putus nih. 20 terlalu berat atau enggak? Ini case terlalu berat, sebutin angkanya. Kita tawar-tawar aja nih. Open bidding. Takut ngomong terlalu banyak atau terlalu dikit, Pak? Saya bisa dapetin 50. Nanti saya ngomongin angka minimum lah, minimum 20. Menurut teman-teman terlalu berat atau enggak? Akan mempengaruhi nilai. Gimana nih? Ya, gimana? Bisa, Pak. Oke, kata Ogi bisa baru 2. 2 itu dari 27 baru 10% aja belum ada. Maaf, Pak. Gimana dong? Nggak kedengeran? Ya. Kalau dari saya, kalau 20 kemungkinan agak berat ya, Pak. Karena Oke. dari teman-teman udah ada yang pulang ke Bintaro, mungkin ada yang kemarin nulis di Solo atau di Medan, mungkin udah di Bintaro, jadi untuk koneksi nyari datanya mungkin agak susah. Tapi mungkin dari saran dari saya, mungkin 10 atau 15 mungkin masih bisa diusahakan. Kalau 20 itu takutnya susah nyari ininya, Pak, surveinya Oke. gitu, kalau kita nggak ada di lokasi. Surveinya kan online nih, Mas Anung. Jadi jangan dibayangin surveinya offline. Surveinya online. Supaya memudahkan. Tapi kita cari yang paling gampang aja lah. At least teman-teman sudah pernah dapat data, sudah pernah diolah, kita bisa ngambil kesimpulan. Nggak ideal, tapi selesai nanti proyeknya. Oke, tapi saya cuma ngasih pandangan aja. Kalau tadi ngomongnya susah nyari koneksi karena sampai Bintaro, saya pikir koneksi internet. Tapi kalau koneksi untuk bertatap muka langsung, itu kondisi ideal, meskipun kayaknya karena kan kalian cuma punya waktu 3 minggu sambil persiapan wisuda misalnya gitu ya, sambil ngapa-ngapain, menurut saya online aja deh. Silakan. 20 kebanyakan? 15? 10 cuma 50, saya boleh nawar dikit lah. Kalau 10 kedikitan kayaknya. Kalau Bang nggak berani ngomong, bisa di WA ke Anung lah.
Banyakan pakai tuh gitu. Ntar Anung yang ngomong ke saya. Ya dia keluar lah. Anung Yang gimana? lebih banyak Orang yang tua udah bilang sehat. Gimana? Sorry nggak kedengeran? sepertinya 15 cocok semua, Pak. Mungkin banyak teman-teman yang nggak berani speak up, pada japri ke saya 15, Pak. Oke. Ya oke deh. Dosa 15 oke. Mas Anung gimana? Kondisi orang tua sudah membaikkah? Sudah, Pak, sudah pemulihan, sudah bisa jalan, alhamdulillah, operasinya lancar, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke. 15 minimal ya. Bisa ya teman-teman. Jadi kita 75 lah per kelompok. Ini cukup lah ya. Kan sampel minimum itu kan 30, 2 kali 4. Jadi kita nggak terlalu mengeneralisir. Oke. Jadi sekitar 75, untuk yang 6 kelompok mungkin bisa nambahin jadi 90. Oke? Oke. Nggak ada yang geleng-geleng nih, yakin nih? Jangan kasih tau 6022 dulu ya. 602 mau saya kasih tau 20 juga soalnya. Siapa tahu mereka mau. Oke, jangan dikasih bocoran dulu sana. Oke, kita di 15, nggak masalah. Oke ya. Jadi nanti selama 3 minggu ini, sejak besok siang, setelah saya tentukan, teman-teman bisa mulai buat kuesioner. Oke, lanjut. Desain surveinya kayak gimana? Oke, desain survei. Kita tahu kita punya beberapa pilihan. Oke, misalnya ini konsep label seperti ini. Oke, teman-teman. Ini untuk online menurut saya lebih tepat. Ya, karena kita nggak bisa membaca situasi dari si responden. Jadi si responden udah kita kasih patokan duluan. Ya, mau nggak? Ya, bayar 50.000 setiap bulannya. Oke, oke. Ini nanti jadi pertanyaan bertingkat. Kalau disiapin 50.000, ya, kalau disuruh donasi 50.000 per bulan, kamu akan ikut serta nggak dalam, ikut kontribusi nggak dalam program ini? Oke, meskipun harus diikuti dengan pertanyaan lainnya, yaitu berapa, kalau dia jawab iya, berapa maksimum yang mau dibayarkan. In case dia jawab enggak, kita masih harus melanjutkan pertanyaannya dengan pertanyaan berikutnya. Berapa minimum yang yang bersedia dibayarkan? Oke, ini opsi pertama. Kita tentuin bareng-bareng. Pakai label. Atau yang kedua, kita pakai open-ended. Dibuka aja. Mau bayar berapa? Berapa jumlah yang bersedia Anda bayarkan? Stop di sini. Ini secara penyusunan formnya gampang, tapi khawatirnya adalah nanti deviasinya gede banget. Namanya juga ngisi survei, nanti ada jawab 1M, nah gitu ya. Ada yang jawab 0. Susah nanti kita interpretasinya. Oke, kedua. Yang ketiga adalah kita pakai payment card. Kita mulai kasih range. Seperti ini. Oke. Menurut teman-teman, kita mau pakai yang mana? Kita ditanyain mulu, Pak. Iya, kan teman-teman yang melaksanakan project. Saya sih sudah punya preference, tapi saya mau diskusikan ke teman-teman. Kira-kira paling pas yang mana nih? Tanya yang belum keluar ya. Fadil. Kamu paling nyentrik soalnya dia. Jangan dicopot kacamatanya dia. Kalau menurut saya, yang penting nggak pakai open ended, Mbak. Antara range sama yang satunya tadi saya lupa nama metodenya, Pak. Kalau saya. Ini yang pakai label ini, gitu ya? Iya, Pak. Atau yang pakai payment card Range. ini? Iya, Ya, Pak. okay. Antara yang itu, Pak, kalau saya. Oke. Kalau open-ended terlalu luas ya? Iya, Pak. Terlalu jauh, Pak. Takutnya jomplang banget. Oke. Kata Mas. Jadi, milih yang mana nih? Kalau milih dua gini, saya ntar nggak bisa bawa ke teman-teman yang lain. Jadi, mau yang pilih kartu ini, payment card, atau milih pakai range, atau kita pakai yang ini? Yang mana, Dil? Mungkin yang pertama, Pak. Kalau range kan masih range gitu, Pak. Kalau saya yang ini, Pak, yang pertama tadi. Oke.
Jadi yang pertama dulu ya. Oke, yang pertama. Lanjut. Kalau gitu, kalau Mas Gilang gimana Mas Gilang? Gilang, ini belum dengar saya semua tanya. Mas Gilang kira-kira cocokan yang Kalau mana? saya sama kayak Pak dulu Pak, yang pertama juga. Yang pertama aja. Iya, Oke, ya Pak. sip deh. Oke, kita cari satu lagi nih. Mudah-mudahan beda. Mbak Vanes, Mbak Vanes. Saya apa ya? Halo, Ya, iya. Emang ada Vanes yang lain? aku salah dengar, Pak. Oh iya, oke, sip. Saya juga setuju sama yang Fadil sih, Pak. Saya sedang mikir juga kenapa harus pakai range, tapi kayaknya lebih prefer yang pertama, Pak. Iya. Yang range enaknya adalah kita bisa ngasih beberapa angka sih ke responden ya. Jadi mereka bisa kepikiran. Kalau yang ini kita sudah mengarahkan langsung ke satu titik supaya mereka bisa dapat kisaran tengah-tengah. Oke. Nah, satu lagi ya dari para Sri Kandi. Ya, Mbak Tri Maharani. Ya, kalau pernah ngobrol, kira-kira menurut Mbak Tri yang mana? Kalau saya juga yang pertama, Pak. Oke. Sip. Mbak Tri kira-kira enaknya berapa ya? Kalau kita suruh estimasi. Ini enaknya berapa rupiah? Pertanyaan berikutnya adalah itu. Kalau kita mau pakai yang seperti ini, fine. Nggak masalah sama sekali. Tinggal sekarang kita perlu estimasi nih. Teman-teman juga kasih masukan ke Mbak Tri. Kira-kira kita paling pas, saya 50.000 tadi karena mengacu ke konsep yang ditawari sama 602 ya. Mereka pakai green belt mangrove itu kan lumayan besar. Ya 50.000 tadi mau 50.000 per tahun. Cuman ya 50.000 per bulan besar lah ya. Maksudnya untuk rata-rata orang Indonesia gitu ya. 50.000 per bulan untuk ngurusin komodo kayak terlalu besar emang. Harus diakui. Karena saya perlu masukan nih. Apakah 50.000 per tahun atau enakan di ngomong 5.000 per bulan? Kesannya cuma sedikit gitu ya dibanding 50.000 per tahun gitu ya. Ini marketing aja. Menurut Mbak tadi kira-kira pasnya berapa ya? Sebenarnya tergantung murah atau mahalnya itu tergantung sama pendapatannya orang sih, Pak. Tapi kalau range-nya itu kayaknya sekitar 20 sampai 25 per bulan. Per bulan? Lumayan loh. Berarti 200 ribuan per tahun. Oke. 20.000 sampai 25.000. Oke, per bulan. Kalau Mas Manimbul, Mas. Oh, panggilan siapa sih, Bro? Ya, asik panggilan siapa? Mas Manim. Bro Manim. Kira-kira gimana nih? Jadi ada range-nya 20 sampai 25 per bulan. Gimana Bro Manim? Kalau saya sih 20 sampai 30 per bulan kayaknya. Nah, kedengeran suaranya, sorry. Oh, 20 sampai 30. Oke, sorry, kedengeran, siap. 20 sampai per tahun atau per bulan ya? Per bulan, Bang. Per bulan ya? Oke. Kalau kalian baru fresh graduate, mau nih ngasih support 20 per 30 ribu buat komodo ketimbang buat beli pulsa. Oke, nanti kita tunggu. Jadi semoga kita, nah ini contoh nih, ya kalau kita dikasih patokan kita bergerakkan di situ-situ aja. Lanjut. Kami juga preliminary riset ya. Mas Noval, saya panggil semuanya dah. Noval Saka. Ini panggilnya siapa nih, Bro? Noval. Ya, Noval boleh, Pak. Yoi. Gimana? Mungkin kalau saya 15 sampai 25, Pak. Iya, 15. Per bulan? Per bulan. Oke. Belum ada yang nyambung. Siapa ya? Mbak Ayu. Gimana Mbak Ayu? Ya, Pak. Ya, gimana? Cocoknya berapa ya? Sorry, Mbak Ayu jadi keputus nih.
Maaf Pak, tadi suaranya kepotong kayak nggak kedengeran Pak. Oke. Nggak apa-apa. Gimana jadinya? Kira-kira range yang paling pas atau di angka berapa nih menurut Mbak Yuni? Kita mau kasih nih. It's okay. Sorry, kalau ternyata koneksi bermasalah, it's okay, nggak apa-apa, Mbak Yu. Tadi ketik aja boleh, ntar saya masukin ya. Saya masukin ke kandidasi ini. Terakhir, pas nomor terakhir saya bingung ya memilih siapa ya. Mas Fahri. Gimana Mas Fahri? Udah sampai perpus belum Mas Fahri? Masih Belum, di Pak. base-nya? Masih belum di ya? rumah. Kapan rencananya? Tanggal 15 saya, Pak. Tanggal 15. Nih Mas Fahri yang di mana? Jogja? Bukan ya? Ya, Jogja, Pak. Oh iya, berarti ingatan saya masih bagus ya. Oke. Tanggal 15 kampus ya? Ya, Kampus Pak. kapan sih? Habis potong kurban ya masih minggu depan ya. Oke. Kira-kira kita mau menyebar kursnya di angka berapa nih? Kalau saya lebih ke ini, Pak. Mungkin agak mahal, tapi 100.000 atau 50.000, tapi per tahun mungkin di hari kemerdekaan gitu, Pak. Biar ada di hari-hari khusus gitu, Pak. Biar ada apa? Biar ada kayak motivasinya lebih gitu, Pak. Di hari kemerdekaan gitu. Misal di 17 Agustus. 50 atau 100 ribuan. Jadi 17 Agustus ya. Oke. Sip lah. 50.000 per tahun tuh berarti per bulannya sekitar 4.000. Oke, 4.000 per bulan. Oke. Ya. Kira-kira akan yang mana teman-teman ya? Tambah aja 50.000 per tahun juga. Oke. Nah, berarti udah jam berapa sih ini? Masih ngasih pen jam 9. Kalau saya buat 50.000 per tahun juga, kalau juga saya setuju ke 50.000 per tahun, atau mungkin mau saya buat 5.000 per bulan gitu ya. Teman-teman ada yang mau challenge nggak? Kecilan Pak angkanya. Atau ngikut aja. Kan kita sama-sama nggak tahu nih ya. Sama-sama bukan ahli di bidang perkomodoan gitu ya. Bukan ahli di bidang konservasi lingkungan. Tapi kita cari yang paling, kan lumayan ya. Kalau 5.000 atau 50.000 dari, well, let's say 1.000 orang, itu 1.000 orang dikit banget ya, penduduk Indonesia itu udah 50 juta. Kan kalau kita bisa dapatnya, kita generalisasi ke wilayah penduduk aktif atau penduduk golongan pekerja di Indonesia, dapatnya udah MM-an tuh. Ya. Tapi ini baru, gimana Mbak Ju? Ini Pak, tadi kan kita kan bahas komodo ini Pak. Tadi saya nyari di Google itu jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 273 juta sekian. Nah, itu sedangkan penduduk usia kerja itu penduduk yang bekerja itu persentasenya sekitar 37,2%. Nah, jadi kalau kira-kira kita ngambilnya itu, saya setuju yang 5.000 per bulan, Pak. Jadi kalau kira-kira kita ngambil 5.000 per bulan, itu otomatis tahun adalah 60.000. Jadi anggap saja kita ngambilnya itu persentase penduduk Indonesia yang ikut nyumbang adalah 20% dari 273 juta orang. Maka sebanyak penduduk Indonesia yang akan nyumbang adalah 54 juta orang. Dengan kalau 54 juta dikali 60.000 itu dapatnya tadi kalau nggak salah saya cari 3,24 miliar gitu Pak. Miliar apa triliun? E-nya 12 di belakangnya Pak. Itu per tahun Pak. Itu baru 12 itu baru 2%-nya 20% dari jumlah penduduk Indonesia gitu Pak. Oke, ini ada anak matematika datang. Suka nih ya, ada statistika datang dikasih angka. Oke. Jadi kalau 5.000 per bulan, kita bisa ngasih kontribusi lumayan lah ya, buat konservasi lah ya. Sekitar berapa tadi? Kalau saya bayangan saya, kalau 60 juta dikali 5.000, dikali 60.000, bisa hampir T kali ya?
Oh iya Pak, 3,24 T Pak. Dia E-nya sorry, udah Oke. Sip. Oke, saya perlu pamit sebentar ya, sebelum kita ujungin, saya perlu 5 menit aja sebentar, sorry. Oke, sip. Berarti nanti kita tentukan di 5.000 per bulan. Kan enak ya, kalau 5.000 kan kesannya kecil gitu ya, dan ringan, tapi tadi kalau lihat dari hitungan kasarnya gitu ya, kita nggak ngambil maksimum penduduk di Indonesia, hanya golongan kerja, itu pun cuma sebagian gitu kan ya Bajang ya, kayaknya cukup rasional deh. Ya, sip. Berarti kita bawa 5.000 per bulan. Oke ya? Yang lain teman-teman? Sebelum kita ketok nih, tulisan ini nih. 9 nih, lama juga ya saya ngobrol ya. Oke. Kita geser lagi ke keterangan yang berikutnya. Tutup. Ini juga nggak dipakai. Nanti jangan lupa ya, masing-masing juga kita harus tahu gitu ya. Kenapa si responden mau membayar. Oke. Kenapa responden mau membayar sejumlah hal itu. Makanya pas saya belum ketemu nih alasan lainnya. Nanti kita desain bareng-bareng. Nanti saya siapin desainnya. Oke. Kedua, kita juga mau tahu kalau ada orang yang nggak mau bayar, mungkin nggak ada yang nggak mau bayar, mungkin banget teman-teman. Oke. Ada. Mungkin saya kalau tanya nggak mau bayar kali. Mungkin. Tapi karena saya punya proyek ini, jadi saya mau lah. Ya, kalau udah baca Komodo, jadi senang sama Komodo lah. Lama-lama kan gitu. Oke. Tapi kita perlu tahu kalau ada yang nggak ingin bayar, alasannya kenapa. Oke. Berikutnya adalah kita juga harus menyiapkan namanya socio-economic variables-nya. Ya, jangan lupa. Kepikiran nggak ya yang lain? Tadi saya cuma kepikiran ini karena ngikutin dari beberapa paper yang sudah saya baca. Padahal sedikit yang baru dibaca, mungkin baru sekitar 10-an lah. Ada hal lain nggak yang kira-kira kebayang oleh teman-teman yang perlu saya bawa ke slide ini atau saya edit? Pertama saya perlu umur, gitu ya. Kenapa umur? Ya, ini biasa dipakai untuk menandakan sebenarnya perhatian antar generasi itu ngaruh apa enggak. Ada paper yang bilang kayak gitu. Pendidikan pun sama. Pendapatan tentu saja kita akan ngomongin hal ekonomi. Semakin besar pendapatan, logikanya mereka punya spare uang lebih banyak untuk donate, untuk berkontribusi buat proyek kita. Lokasi, nah ini saya tambahin sebenarnya, lokasi saya tambahin. Karena saya mau ngelihat apakah gitu ya, dua variabel ini ya, apakah jarak, kedekatan mereka secara fisik itu mempengaruhi WTP. Yang kedua, gaya hidup. Ya. Kalau ada orang senang jalan-jalan gitu ya, akan ada kemungkinan option value-nya tinggi buat si Komodo. Option value itu kemungkinan di masa yang akan datang mereka mengunjungi nih si Pulau Komodo. Oke? Bagaimana teman-teman tahu lah, teman-teman lebih paham daripada saya mengenai konsep option value. Jadi saya mau tahu apakah jangan-jangan ini si option value ini buat setiap orang cukup gede. Saya nggak bisa ngomong bequest karena itu ngomongin warisan, satu lagi existence. Ya kita bisa ngomongin dari beberapa hal lain, tapi dengan konsep ini kita bisa ngelihat si option value. Ada yang lain teman-teman? Yang mungkin perlu kita tambahin di sini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, sampai 10 sih makanya masih mungkin lah kita tambahin. Jangan sampai lebih dari itu. Ada yang kepikiran hal lain? Gender, perlu nggak gender? Karena ada yang paper di mana gitu yang bilang bahwa laki-laki lebih senang berdonasi. Nah, meskipun saya bingung menginterpretasi secara ekonomi, karena bias gitu ya. Kalau gaji ke gender mungkin, tapi kalau ini ke sumbangan, nggak tahu deh. Menurut teman-teman perlu nggak umur? Nambah-nambahin waktu nggak buat ngeklik, buat si survei, buat si responden? Gimana? Iya nggak? Iya nggak? Menurut saya umur perlu, Pak. Perlu, Pak. Sekalian berarti kita udah mengeliminasi buat pekerjaannya gitu, Pak, buat penduduk usia kerja gitu, Pak. Oke. Tadi saya tanyain gender. Jenis kelamin perlu nggak? Ini kan kalau 5 oke, kita fiction ya. Ini saya rasa ini saya bisa kebayang kita menginterpretasi seperti apa. Oke, dari bacaan saya yang terbatas saya kebayang lah. Ini kita mau ngomong apa nih dengan sosial ekonomi ini. Tapi ada hal lain nggak yang perlu kita tanyain sebenarnya? Tadi kepikiran saya adalah jenis kelamin, gender. Perlu nggak menurut teman-teman? Izin Pak, kalau gender menurut saya nggak perlu Pak. Begitu ya? Kenapa dia?
Ya karena Masih kayaknya nggak mempengaruhi, Pak. Takut iya. diserang feminis juga, Pak. saya, Pak. Sarah. Oh iya. Oke, saya juga tadi mau nulis ragu-ragu nih ya. Terus ada lagi tadi karena terkait sama obrolannya si Ajeng gitu ya. Karena ini proyek pemerintah, kan kalau nggak salah ini ada juga ya. Karena saya menentang semua program pemerintah gitu. Perlu nggak nih kita ngomongin? Ada soalnya yang nanyain mengenai apakah Anda ikut vote di dia golput apa enggak? Nggak ada sih. Cuman karena ada di penelitian sebelumnya, saya mau ngangkat aja ke teman-teman. Kira-kira kita perlu nggak nih nanyain itu? Kamu golongan putih apa enggak kemarin gitu? Nggak perlu, Nggak masuk akal ya? Nggak perlu? Nggak, Oke, nggak. coret. Buang-buang waktu responden, Pak. Oke, siap. mengganggu hak demokrasi. Kenapa, Gi? Oke, luber ya. Terus, apa lagi dong? Udah 5 ini aja. Kalau kita mau mengukur variabel kecintaan dia terhadap lingkungan hidup, pakai apaan ya? Maksudnya pengen ngomong bahwa kalau emang ada orang yang senang sama nature gitu, sama alam, tadi saya kepikiran apakah Anda ikut organisasi apa pecinta alam, cuman nggak semua yang suka alam tuh ikut pecinta alam ya, karena pecinta alam itu kan jalan-jalan, hiking, capek gitu ya. Saya senang alam, tapi saya bukan anak alam gitu maksudnya. Nah, itu variabel yang nggak pas. Ada nggak ya yang bisa kita jadikan nih? Teman-teman kebayang nggak? Apa ya? Kita mau mengukur apa? Kecintaan dia ke lingkungan hidup secara general gitu ya. Ya, saya belum kepikiran. Ada? Mungkin? Ntar saya coba tambahin literatur saya deh. Saya coba baca lagi ya. Kalau terkait ini, Pak, apa tuh? Pengennya tinggal di mana, Pak? Gitu. Maksudnya? Misalnya dianya pengen tinggal di perkotaan atau lebih ke daerah yang banyak lagi hijaunya gitu, Pak. Oh, itu untuk mengukur itu, kecintaan dengan lingkungan hidup gitu ya? Iya, Pak. Oke, kita masukin ide dulu ya, Mas Jeris ya. Brainstorming dulu ya. Soalnya dia belum konkret nih mengukurnya nih. Ya, saya ini kan anak eksak banget ya, anak matematik banget. Jadi kalau dia tidak bisa dihitung dengan parameter yang apa ya, yang secara sistematis bisa kita ukur gitu ya, karena kan variabel itu harus seperti itu ya. Itu nanti hasilnya jadi bagus juga sebenarnya. Tapi oke, untuk patokannya adalah apakah dia lebih memilih untuk tinggal di lingkungan yang green space gitu ya, atau yang di apartemen gitu ya. Saya belum kepikiran tadi nih, jadi saya nggak punya ide. Oke, pas dulu. Sampai sini ada yang mau ide lain, teman-teman? Selain 5 ini? Yang bisa kita bahas, oh dia WTP-nya tinggi gitu ya. Setelah kita generalisasi ini dari 2 kelas gitu kan, teman-teman saya tumpahkan datanya ke teman-teman. Oh ternyata orang yang kayak gini WTP-nya tinggi. Umur, pendidikan, pendapatan, lokasi. Ya oke lah. Mungkin belum kepikiran. Tip terakhir. Oh iya, gimana? Izin Pak, mungkin yang Jeris tadi kan yang tinggal di pedesaan atau perkotaan. Kalau saya kepikirannya berapa kali orang tersebut mengunjungi wisata alam, Pak. Jadi nggak hanya jalan-jalan biasa, tapi diukur dari seberapa sering mengunjungi wisata alamnya seperti itu. Oke, berarti kita bertingkat aja ntar ya. Karena tadi kan sebenarnya poin yang ini saya mengukur kemungkinan dia bakal sampai ke Komodo nih suatu saat nih. Kalau semakin sering dia jalan-jalan kan pasti akan habis nih tempat jalan-jalannya nih. Kalau Komodo terus semakin habis pasti dia akan nyari-nyari ujung-ujungnya sampai ke Komodo. Mungkin gitu ya. Tapi ini jalan-jalannya kita lebih pastikan lagi wisata alam. Oke, nanti kita pikirin bentuk surveinya kayak gimana. Oke. Yang lain ada? Jadi kita punya 6 mungkin 6 untuk itu. 6 nggak terlalu banyak lah ya. Cepatlah klik. Ada lagi? Ya nanti ini saya save. Terima teman-teman. Terakhir. Gimana siklus ini berjalan teman-teman? Oke. Karena nanti kita tetap akan bekerja secara kelompok, gitu ya.
saya mungkin akan membuat desain awal dari survei sesuai yang kita sepakati. Ya, tapi tetap PR teman-teman adalah semoga selesai sampai jam 10 adalah memastikan tadi si kondisi existing-nya sudah concise, terus sama menjelaskan kondisi hipotesis yang tadi kita minta atau kita tawarkan. Ya, nanti Selasa siang saya siapkan model survei dan teman-teman bisa copy untuk masing-masing kelompok. Oke, kebayang nggak? Oke, saya siapin model survei seperti apa. Sorry. Oke, saya siapin. Saya kebayangnya kalau Google Form itu bisa di copy paste dengan mudah, gitu ya. Teman-teman bisa pakai untuk masing-masing kelompok. Oke, jadi masing-masing kelompok akan sebar data sendiri. Atau kalau perlu setiap orang punya Google Form, punya akun Google Form sendiri supaya lebih mudah. Oke, ini tugas yang pertama, sebar survei. Kemudian, supaya data yang masuk ke basis data besar proyek kita itu bersih, sudah rapi, nanti tugas kedua teman-teman adalah input data ke Google Form atau ke formulir yang saya siapkan. Oke, jadi kita bekerja dengan banyak formulir. Teman-teman misalnya dapat 15 data, mau nggak mau setiap orang akan input lagi apa yang sudah dia kumpulkan ke formulir yang sudah saya siapkan. Yang nanti itu akan dipakai untuk interpretasi kita. Nanti saya akan minta untuk mengukur parameter kinerja adalah nama, absen, dan kelompok. Nanti semuanya ada di sini. Nanti ini saya siapkan. Tujuannya apa? Soalnya kadang-kadang begitu ngisi survei langsung ke Google Form saya, nanti ditanya berapa penghasilannya, misalnya gitu. Dijawab 50 juta, tulisannya seperti itu. Padahal kita butuh dalam bentuk angka 50 000 000. Atau takutnya ada yang salah ngetik. Oke. Oh, berapa lama pendidikan? Tulisnya 0,1. Hal-hal seperti ini harus kita filter sebelum masuk ke database besar kita. Oke, semoga dapat gambaran nih. Pertama, teman-teman sebar survei sendiri. Oke, teman-teman punya data sendiri. Setelah udah dapat data, teman-teman input lagi ke basis data yang sudah saya siapkan untuk interpretasi kelas. Tujuannya apa? Cleansing dan filtering. Oke, nanti semua datanya bisa teman-teman akses untuk kepentingan interpretasi yang akan dipaparkan di pertemuan ke-14. Oke, nanti kita ngomongin gimana cara interpretasi di pertemuan sebelumnya, pertemuan 13, kita akan ngomongin gimana cara menginterpretasi data tersebut. Oke, sampai sini untuk apa yang mau kita lakukan. Karena minggu depan kita putus nih, kita akan ketemu sama kuliah umum, kita nggak ada kelas. Oke, kemudian pekan depannya lagi kita akan ngomongin mengenai bagaimana cara menginterpretasi data yang sudah ada. Jadi saya harap dari titik ini teman-teman sudah tahu mau ngapain. Tentu saja nunggu besok siang. Sampai jam zuhur mungkin ya. Saya sampai jam 10 ngajar di 602. Dari situ saya udah dapat gambaran. Nanti saya siapin Google Form-nya. Sementara ini saya masih pakai Google Form. Meskipun tadi kata Hogi, Pak, kita mau bikin video. Well, dipikirkanlah ya antara visibilitas dan kemudahan yang didapat. Itu keren banget. Cuman saya belum kepikiran mau naruh di mana sebenarnya. Oke, sampai sini teman-teman. Ada yang mau diskusi dulu? Pasti ada nih harusnya. Nyebarnya ke siapa, Pak? Ke siapa aja boleh. Ya enggak? Ke siapa aja boleh. Keluarga aja langsung dapat lah. Mungkin sekitar keluarga itu maksudnya ya saudara-saudara. Tolong dong bantuin ngisi Google Form, paling 5 menit. Kita harus buat emang sesingkat mungkin. Ini buat tugas saya. Misalnya, saya mau menilai nih, proyek penilaian. Teman-teman, tapi kalau teman-teman mahasiswa yang lain belum punya penghasilan, teman-teman ya, kita agak terbatas juga ya, kalau bisa yang sudah punya penghasilan. Nanti saya juga akan ikut nyebar survei gitu ya, dapatlah sekitar 15-20 dari saya lah, yang bisa dipakai juga buat interpretasi di teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau disampaikan dulu? Silakan teman-teman. Tolong saya dikasih masukan kalau proyek ini nggak pas. Pak, izin bertanya, Pak. Gimana lagi? Berarti nanti itu per kelompok ya, Pak, ngerjainnya, Pak? Kenapa saya iya? Jawabannya iya.
Kenapa saya minta per kelompok? Supaya interpretasi lebih mudah. Kalau teman-teman mau kerja sendiri, nanti kan cuma punya 15 data ya, Gi. Kita nggak bisa nih, Gi, bilang dari 15 data, WTP kalau pendidikannya bagus, WTP tinggi, itu data 15 orang itu sangat sedikit. Tapi kalau saya tambahin, tadi 20 aja berat, wajar, nggak masalah. Karena secara statistik, katanya itu sampel yang pasti 30 sebenarnya, minimal. Sorry, jadi supaya dapat data lagi besar, nanti teman-teman coba ngobrolin di kelompok dulu, meringankan. Kalau mau langsung pakai data yang besar, takutnya malah memberatkan juga. Datanya kebanyakan nih, misalnya mau ngambil semua dari data yang ada ditampung di sini, terlalu banyak juga, terlalu besar juga. Jadi ini bayangan saya supaya lebih gampang, tapi nggak menyalahi konsep gitu ya, kayaknya per kelompok yang paling pas. Gimana, ada masukan Mas Ogi? Enak sendiri-sendiri Pak, saya mau ngambil di 30 data deh. Ya, boleh aja kali. Kalau bisa ngumpulin 30 terus semua diinterpret sendiri. Gimana, Gi? Kelompok aja, Pak. Oke. Ya, sip. Yang lain teman-teman? Oke, Mas Surya, saya catat ya. Ini untuk mengukur apa ya? Kedekatan dengan lingkungan hidup ya. Pro, cons. Tapi Mas Surya tolong cariin dong kebijakan apa nih? Kebijakan hijau itu yang maksudnya apa nih? Apakah kayak kemarin ada carbon tax yang baru dikeluarin sama Kementerian Keuangan? Itu bisa mungkin ya. Nanti Mas Surya punya PR berarti nih kalau mau mengusulkan kuesioner ini. Oh ini cuma direct masuk ke saya ya. Oke. Jadi Mas Surya ngasih usulan nih, gimana kalau kita tanyain apakah si responden itu setuju apa enggak teman-teman. Bentar ya. Oke. Jadi ada direct message dari Mas Surya. Gimana kalau kita tanyakan ke responden, dia setuju apa enggak dengan kebijakan green economy atau green policy yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini. Kalau dia setuju, berarti dia punya perhatian ke lingkungan hidup. Kalau dia nggak setuju, berarti dia nggak dekat dengan lingkungan hidup. Kemungkinan maksudnya mungkin kita bisa pakai carbon tax kemarin ya. Carbon tax itu kan tujuannya adalah bukan untuk penerimaan negara, tapi untuk climate change. Dan itu menambah burden buat si responden sebenarnya yang punya kendaraan. Mungkin bisa kita masukkan nih, apakah dia setuju apa enggak sama, dan ini kan nempel ya sama kita selaku bagian dari Kementerian Keuangan lah saat ini teman-teman. Oke, sip. Nanti saya coba akomodasi Mas Surya. Oke. Yang lain teman-teman, silakan. Ada yang mau tanya lagi? Oke, nanti jika ada yang mau tanya bisa lewat grup masih memungkinkan. Oke. Ya tugasnya saat ini apa teman-teman? Sampai jam 10. Kalau saya tanyain. Tugasnya apa? Sampai jam 10 nanti. Apa yang saya butuhin nih? Dari teman-teman 608. Apa tadi? Saya minta apa tadi? Apa? Mas Anung. Jadi saya minta apa tadi nih? Untuk sebelum yang mau saya bawa ke 602. Atau teman-teman yang lain mungkin? Apa ya tugas saya apa nih? Tugas dari saya apa nih jadinya? Oke, makasih Mas Rehan. Kondisi existing
yang sudah concise gitu ya, yang dibaca nggak terlalu lama, oke, sama kondisi hipotesis sesuai dengan yang sudah kita sepakati tadi. Oke? Ya, disepakati lagi, silakan mau pakai metode apa, pakai grup WA juga boleh, tapi tolong diketik supaya ya nggak harus jam 10 sih. At least besok jam 7:30 pagi sudah bisa saya baca, mau saya ajukan sebagai usulan kita, gitu ya, dan kita sepakati di 608 supaya masuk ke obrolan di 602. Oke? Oke, kangguk-kangguk kan ya? Coba cek air dulu nih. Ya, ada kangguk-kangguk lah ya. Oke. Habis itu teman-teman, ada yang mau diobrolin dulu? Nggak ada? Oke, nggak ada, saya foto dulu sebentar ya. Ada yang mau bergaya? Bergaya. Oke. 1, 2, 3. Bentar, saya mau kirimin dulu file yang sudah kita sepakati tadi buat bahan bacaan. Oke, belum ketemu. Nanti saya kirimin. Oke, teman-teman. Makasih buat atensinya. Kalau ada yang mau ditanyain nanti lewat grup WA aja. Sorry agak keganggu sama batuk saya. Semoga teman-teman di sana semua sehat. Kita bisa ketemu pas wisuda. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Kalau nggak ada saya pamit. Terima kasih. Kita ketemu lagi 2 pekan yang akan datang ya. Karena pekan depan kita ada kuliah umum sama teman dari BK. Kalau gitu saya pamit.